Hai, balik lagi dengan saya Kenny Novriansa. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan React Router DOM di dalam React.js. React Router DOM sendiri adalah sebuah library yang akan kita gunakan untuk bisa berpindah halaman ke halaman lain. Jadi kita akan menginstalnya menggunakan package manager. Oke, kita langsung saja menginstal library dari React Router DOM, yaitu yard add React Router DOM seperti ini. Lalu enter. React Router DOM sangat membantu kita untuk bisa berpindah ke halaman lain, yaitu seperti halaman home, halaman login, halaman register, halaman dashboard. Oke, sekarang kita sudah menginstal library yaitu React Router DOM. Ketika kita menginstal React Router DOM, di sini kita akan melihat yaitu di sini kita memiliki library terbaru yaitu di dalam Node module. Setiap library yang kita install itu akan terregister di dalam Node module. Oke, kita akan cari yaitu di sini React Router DOM. Ini adalah library dari React Router DOM. Kalau kita lihat di sini adalah semua script-script yang akan kita gunakan di dalam React Router DOM. Tetapi kita tidak menggunakan script ini, kita menggunakan function dari React Router DOM. Oke, sekarang kita akan tutup Node modulnya. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam index.jsx. Dan di sini saya akan memanggil yaitu React Router DOM. Oke, dan di sini saya akan memanggil router provider dan create browser, create element dan root. Oke. Dan di sini saya akan menghapus konten. Kita membutuhkan yaitu navbar. Di sini saya akan menghapus div-nya. Ini adalah sebuah markup. Dan di sini main. Dan di sini kita memanggil DOM dari React Router DOM, yaitu outlet. Oke. Dan di sini kita akan membuat sebuah cons yaitu router, create router browser, create element. Oke, dan di sini root path slash element. Dan paling bawah kita akan menghapus app-nya menjadi router provider. Oke. Dan di sini konten yang kita akan hapus. Dan di dalam sini kita akan menambahkan folder terbaru yaitu feature yaitu login page, JSX. Dan di sini saya akan menambahkan register page. JSX, dan di sini saya akan memanggil yaitu React. Di setiap halaman teman-teman ketika membuat sebuah file yaitu .jsx, di setiap file itu harus diwajibkan ada yaitu modul dari React-nya sendiri. Jadi kita harus memanggil library dari React agar kita bisa menggunakan agar DOM-nya dapat berfungsi di setiap file-file yang teman-teman gunakan di dalam React.js. Di sini kita akan memberi namanya yaitu login page. Dan di sini saya akan mengcopy dan paste di sini register page. Oke. Dan sekarang saya akan kembali ke dalam
index.jsx. Di setiap halaman button saya menambahkan sebuah navigation, yaitu register dan slash aja. Jadi ketika teman-teman menambahkan sebuah pagination di setiap button atau setiap action di setiap button, teman-teman harus memastikan bahwa halaman di dalam navigate ini sudah tersedia di dalam rootnya. Jadi di sini kita hanya bisa berpindah halaman, yaitu di register. Di sini saya menambahkan register karena di sini kita memiliki halaman register dan di sini juga kita memiliki halaman slash. Oke, sekarang kita akan menjalankan aplikasinya, yaitu dengan run start. Oke, sekarang kita berada di login page. Dan sekarang saya akan mengcopy inputnya dan saya akan memberikannya di sini. Saya akan menambahkan di halaman login, yaitu di sini ada username. Dan di sini ada username. Dan di sini ada password. Dan di sini kita akan menambahkan state. Oke, dan sekarang saya akan mengcopy buttonnya, yaitu login. Sini saya akan menambahkan on submit dan sekarang saya akan save. Di sini kita sudah memiliki dua field. Di sini saya akan memberikan namanya, yaitu username, password, Oke, dan di sini saya akan menambah lebarnya 32. Oke, di sini kita sudah memiliki form untuk login dan di atas ini saya akan menambahkan, yaitu A1 text gray 600 font semi bold login.
login your underscore. Sekarang kita akan menambahkannya di halaman register. Kita akan mengcopy ini semuanya. Oke, dan sekarang kita menambahkan state di dalam register. Dan kita akan menambah satu input lagi, yaitu confirmation password. Confirmation, dan di sini saya akan menambahkan yaitu confirmation. Di sini untuk nama ID-nya confirmation, dan di sini saya akan menambahkan password, username. Oke. Di sini kita sudah memiliki yaitu username, password, dan confirmation. Sync up. Oke, dan sekarang saya akan membuat sebuah validation. Di sini kita akan menambahkan yaitu state untuk error. Oke, kalau password dan confirmation password itu tidak sama, maka dianya akan menampilkan error. Dan di sini saya akan menambahkan yaitu span text red 500 text XL XS. Oke. Dan di sini saya akan menambahkan password don't match, please check again. Dan di sini saya akan memberikan sebuah conditional. Jika passwordnya tidak sama, maka errornya akan ditampilkan. Set error false if state password tidak sama dengan confirmation, maka di sini kita akan mengeset errornya menjadi true. Ketika dianya benar, maka dianya akan berpindah ke halaman login, yaitu halaman login kita berada di slash saja, dan di atas ini kita akan menambahkan yaitu navigation, use state navigation. Oke, sekarang kita save. Sini kita akan menulis yaitu username, password. Oke, validationnya akan tampil ketika password dan confirmation passwordnya itu tidak sama. Oh ya. Sorry, saya melupakan menambahkan sebuah parameter di dalam menambahkan konteks di dalam set state-nya atau callback. Oke, kita akan tambahkan semuanya di sini juga. Oke, dan sini saya akan menampilkan value dari state kita. Oke, sekarang saya akan refresh. Di sini adalah username, password, salah. Oke, dan sekarang saya sync up. Di sini kita akan melihat password yaitu password, confirmation yaitu salah. Jadi password dan confirmation ini dianya tidak cocok, maka dari itu
errornya akan ditampilkan. Ketika kita balik ke dalam VS Code, di sini kita melihat conditional, yaitu jika password tidak sama dengan confirmation, maka errornya akan menjadi true. Jika passwordnya sama, maka dia akan false, yang akan dieksekusi yaitu else-nya. Maka if-nya tidak akan dipanggil, yang akan dipanggil yaitu navigation-nya. Oke, sekarang kita akan register dengan sesuai username, password. Dan sekarang kita sync up, dianya berpindah ke halaman login. Oke, sekarang kita membuat validation juga di dalam halaman login. Terus set error use state false. Oke, di sini kita akan membuat sebuah validation, yaitu username tidak sama dengan admin dan atau state password tidak sama dengan password, maka set error menjadi true. Ketika dianya benar, ketika dianya sama dengan admin ataupun passwordnya sama dengan password, maka kita akan ke halaman dashboard. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar. Di sini kita akan menambahkan sebuah validation invalid username or password. Oke, sekarang kita save navigation. Sorry, saya lupa menambahkan function untuk navigation, yaitu use navigation. Sekarang saya save. Sekarang di sini, oke, apa yang lupa? Oke, saya lupa menambahkan callback-nya, yaitu isi konteks dalam callback. Oke, dan di sini juga. Oke, sekarang saya akan save. Saya lupa memberikan koma. Oke, sekarang kita akan login. Invalid username or password. Oke, sekarang sudah benar. Oke, invalid username or password. Sekarang kita akan login, yaitu menggunakan username admin dan passwordnya adalah password. Oke, apa ini? Kita mendapatkan sebuah error karena kita berada di halaman dashboard. Jika kita lihat di dalam index.jsx, di sini kita tidak memiliki halaman dashboard, yaitu untuk root path dashboardnya itu tidak ada. Jadi kita sediain dulu untuk halaman dashboardnya. Oke, sekarang kita bikin, yaitu untuk feature baru, dashboard page JSX. Jangan lupa untuk menambahkan React modulnya untuk library-nya, function dashboard page footer dashboard. Oke, sekarang kita save, dan sekarang kita kembali lagi ke halaman, ke file index.jsx, dan di bawah sini kita menambahkan root terbaru, yaitu untuk halaman dashboard elemen, dan sekarang kita menambahkan DOM, yaitu untuk dashboard page. Oke, sekarang kita save dan kita kembali ke aplikasi kita, dan errornya sudah menghilang. Kenapa? Karena di sini kita sudah memiliki
yaitu root untuk path di halaman dashboard. Kalau kita ke halaman lain, maka dianya akan memberikan sebuah error, yaitu 404 not found, dikarenakan root dari pathnya itu tidak ada di dalam router kita, di dalam React Router DOM. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa halaman teman-teman, yaitu halaman aplikasi teman-teman, itu harus sesuai di root path ini. Di sini kita memiliki yaitu untuk URL yaitu slash, register, dan dashboard. Oke, sekarang kita akan kembali. Dan sekarang kita akan coba register. Jika passwordnya tidak sama, oke. Sekarang kita akan login, username. Oh ya, admin, password. Oke, sekarang kita sudah berhasil login menggunakan React Router DOM. Dan sekarang kita sudah berhasil ya belajar bagaimana menggunakan React Router DOM di dalam React.js. Jadi React Router DOM ini sangat membantu kita untuk bisa berpindah ke halaman-halaman aplikasi kita sesuai dengan aplikasi teman-teman yang teman-teman bikin sendiri ya. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa navigation yang ini itu di dalam navigation ini harus sesuai dan harus ada, yaitu root path-nya di dalam root path yang ada di dalam create routers from elements ini. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa navigation itu halaman navigationnya itu harus ada di dalam root path-nya. Kalau teman-teman ingin menggunakan navigation, teman-teman harus mewajibkan memanggil yaitu function use navigation, karena use navigation ini adalah sebuah function untuk membantu kita agar bisa berpindah ke halaman lainnya sesuai dengan aplikasi yang teman-teman bikin sendiri. Oke, dan di sini teman-teman jangan lupa untuk menambahkan router provider. Router provider ini untuk membantu biar agar router di dalam router path ini agar bisa terhubung dan bisa dicari menggunakan menggunakan router provider ini. Dan router ini adalah profs di dalam router provider, dan teman-teman harus mewajibkan untuk membuat function seperti ini agar teman-teman bisa membuat root path dan berpindah ke halaman-halaman lain. Oke, seperti itu teman-teman untuk menggunakan React Router DOM dan agar bisa berpindah ke halaman-halaman lainnya. Semoga bermanfaat. Thank you teman-teman. Bye bye.